Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu, mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita subuh yang lalu, intinya adalah bahwa man hafaza ala arba'i raka'atin qabla az-zuhri wa arba'in ba'daha harramallahu 'alan nar. Siapa yang menjaga, memelihara dan senantiasa mengerjakan 4 rakaat sebelum salat zuhur dan 4 rakaat pula setelah salat zuhur, harramahullah, Allah mengharamkan atas orang itu api neraka. Hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kesimpulannya adalah siapa yang merutinkan 4 sebelum salat zuhur, 4 setelah salat zuhur, berarti 8 yang disebut rawatib qabliyah dan rawatib ba'diyah. 4 itu menurut sebagian ulama 4 rakaat seperti salat zuhur dengan 2 tasyahud. Jadi sebelum salat zuhur, salat sunat 4 rakaat, 2 tasyahud. Rakaat kedua duduk tasyahud awal, kau langsung kepada rakaat ketiga keempat, baru tasyahud akhir salam. Sebagian ulama memahami hadisnya umum. Pokoknya salat siang dan salat malam, salatul laili wan nahar, yakni salat sunat masna 2 rakaat. Untuk itu sebagian ulama memahami 4 rakaat sebelum zuhur itu 2 rakaat kemudian salam, 2 rakaat kemudian salam. Atau yang pertama 4 rakaat langsung dengan 2 tasyahud. Karena itu perbedaan pemahaman ulama, kita menghormati dan memuliakan ulama-ulama. Kembali kepada kita balik, nama bisa menenangkan dan meyakinkan kita. Apakah 4 rakaat langsung atau 2 salam sesuai dengan mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan apapun salat sunat berdasarkan hadis, itu salatul laili wan nahar, salat sunat malam hari dan salat sunat siang hari kecuali witir, dikerjakan 2-2. Atau yang tadi, yang pertama, setelah azan zuhur langsung 4 rakaat, 2 rakaat duduk, kemudian bangkit ke rakaat ketiga, terus rakaat keempat, lalu duduk tasyahud, kemudian salam. Yang penting salatnya. Rasanya tidak bagus kita saling menyalahkan, apalagi kita tidak kapasitas kita menyalah-nyalahkan ulama, masa ulama disalahkan. Yang memang seperti itu adalah ulama mazhab, imam-imam besar kita. Jadi kembali kepada kita balik nama paling yang kita cenderungi.
Kalau ambo pribadi tanpa menyuruh, ambo mengerjakan dua-dua. Haruskah dua-dua? Enggak. Tanpa menyuruh, tanpa mengajak, tanpa menyeru. Ambo dua-dua, memahami dua-dua. Bolehkah ambil langsung? Silakan. Bahkan disuruh, yang penting salat. Jangan sampai nak salat. 4 rakaat, rutinkan. Sebab kalimatnya hafazah. Hafazah berarti menjaga, memelihara. Berarti menjaga, memelihara, tidak terlewatkan, tidak terluputkan. Qabliyah 4 ba'diyah. Kira-kira itu inti kajian yang lampau. Dan tidak ada bacaan khusus. Artinya tidak ada surat khusus atau tidak ada ayat-ayat spesial yang dibaca. Silahkan. Ayat manapun, surat manapun dibaca dalam 4 rakaat itu tidak ada tuntunan. Berarti sifatnya terserah kepada kita. Tentu kita harus melihat jeda waktu. Kalau biasanya waktu ada bisa 4 rakaat, dua-dua, agak panjang-panjang ya, seperti Iza Zulzilah atau Al-Qariyah, baca itu. Tapi kalau rasanya dengan 4 rakaat itu, kalau agak panjang-panjang bisa batuk-batuk orang, ya ringkas-ringkas. Bisa tabat jada. Cukulallah, Qul Falaq, Qul Binas, bisa saja. Ya, kita harus sesuaikanlah dengan situasi. Kemudian kita masuk kepada berikutnya, setentangan rawatib asar. Sebelum asar, ulama-ulama menggolongkan kepada gairu muakkad. Salat sunatnya ada, tapi tidak termasuk muakkad. Muakkad yang ditekankan, yang disangatkan untuk mengerjakannya. Karena sebagian beliau-beliau memahami hadisnya tidak mencapai derajat sahih. Tapi setelah digabung-gabung, dihimpun-himpun, banyak syawahidnya, maka jadilah hadis itu jadi hadis hasan. Hasan itu hadis yang bisa dipakai, dijadikan dalil dan alasan. Jadi kita tidak satu pun yang ahli hadis, kita ikuti sajalah ulama-ulama besar kita. Yang jadi hadis kau bisa dipakai. Salah satu bunyi hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu, Allah memberi rahmat atau merahmati atau mengasihi, menyayangi imra'an, seseorang yang shalla qabla al-asri arba'an, yang dia salat sebelum asar 4 rakaat. 4 rakaat. Sebelum asar itu sebagaimana yang telah kita jalihkannya, bukan sebelum azan asar, tetapi setelah azan asar. 4 rakaat. Nah, sifat 4 rakaat itu pun murid tadi juga. Ada yang memahami hadis pokoknya asalkan salat sunat siang atau malam 2. Itu umum. Kita lebih tir. Lain salat sunat 2 aja. Kita masuk sebelum asar. Sementara yang lainnya memahami bukan. Kalau sampai itu langsungnya 2 tasyahud. 2 tasyahud. Model salat asar. Bahkan ada yang mengatakan sampai langsung. Jadi perbedaan pendapat. Kembali kepada yang tadi balik. Kenapa namanya rawatibnya gairu muakkad? Gairu kan artinya tidak atau bukan. Gairu tidak atau bukan. Muakkad ditekankan, dikuatkan, disangatkan. Berarti gairu muakkad atau gairu muakkadah, salat sunat yang tidak terlalu ditekankan, disangatkan untuk mengerjakannya dibanding dengan sebelum zuhur. Kenapa? Karena hadisnya seperti itu dan Rasulullah dalam beberapa riwayat tidak muazabah, tidak rutin. Yang sebaiknya bagi kita,
kalau ada waktu yang diberi, ada jeda yang diberi, silahkan salat. Kembali balik kepada masjid dan di mana salat kita laksanakan, atau di mana musala kita salat. Kalau kebiasaan di masjid atau di musala itu hanya dikasih jeda untuk dua rakaat, kerjakan 2 rakaat. Itu pun 2 rakaat di tempat tertentu, di musala tertentu, di masjid tertentu. Kadang-kadang orang rasa sanggup mencari awal. Rakaat. Kalau bisa sampai, ya kan kita bisa menimbang-nimbang. Sampai lah. Diringkas-ringkas supaya jalan mana diringkas jangan panjang-panjang. Jangan mele na bacanya, jangan kulai mana. Nah, cari ayat pendek. Namanya rawatib qabliyah asar. Qabliyah asar. Berbeda nanti dengan setelah asar. Setelah salat asar tidak ada rawatib, tidak ada ba'diyah. Tidak ada itu bukan berarti tidak ada salat setelah asar. Bagi orang yang terlewatkan, yang terluputkan, atau kena ada uzur karena ada alasan tertentu sehingga tidak sempatnya salat sunat sebelum zuhur, nya boleh qada setelah salat asar. Bagi orang yang terlewatkan, terluput, atau ada uzur sehingga terlewatkan baginya salat sunat sebelum salat zuhur, nya boleh qada setelah salat asar. Sebagaimana Nabi pernah mengerjakan. Cuman setelah salat asar itu tidak ada rawatib. Andaikan ada setelah salat asar itu, menurut sebagian ulama seperti mazhab Syafi'i, salat sesudah asar itu ada, itu salat yang punya sabab. Ada sababnya. Arti sabab ada alasan. Seperti siapa yang masuk masjid setelah asar, nyuka duduk-duduk, atau ada acara, atau ngaji, atau macam, tahiyatul masjid. Dan tahiyatul masjid itu bukan rawatib. Dia salat lantaran masuk masjid. Atau salat sunat wudu. Atau ada jenazah. Yang sebagusnya salat jenazah itu dilakukan kalau tadilah masuk jenazah ke masjid, misalnya kita biasa melaksanakan salat jenazah di masjid atau di musala, lah tiba sebelum asar. Kalau agak panjang waktu itu, sebelum asar lebih bagus daripada setelah asar. Mengingat tidak ada salat setelah salat asar. Cuma kalau waktunya pendek, mayit atau jenazah datang ke masjid, kira-kira tidak beralih orang ke azan, ya itu kan keadaan, silakan salat jenazah setelah habis salat asar. Kenapa boleh? Karena salat itu ada sebab. Tersebab adanya jenazah, tersebab adanya mayit yang hendak disalatkan, maka kita salatkan setelah asar. Yang tidak ada setelah salat asar itu adalah salat sunat mutlak. Yang salat sunat mutlak ko salat sunat miang. Kan kemarin kita sampaikan salat sunat miang. Salat sunat miang ko salat yang tidak ada alasannya. Tidak ada sebab. Tidak ada dikaitkan dengan peristiwa dan kejadian tertentu. Itu yang tidak boleh. Bagi yang ingin salat sunat, hanya ingin salat sunat, tidak ada sebab tertentu, tidak ada alasan tertentu, tidak ada karena tertentu, tidak ada peristiwa dan kejadian tertentu, aja tidak ada salat sunat setelah asar. Tapi kalau ada sebab, yang tadi seperti tahiyatul masjid atau salat jenazah, atau andaikan terjadi gerhana, salat gerhana. Gerhana misalnya terjadi gerhana total setelah asar, ya salat sunat gerhana. Dan seterusnya. Atau salat-salat sunatnya lain, seperti
Salat bagi orang yang tidak terkena, lupa. Salat bagi orang yang lupa bila terkena. Contoh, entah apa alasan sebab kerana tidak terkena dia bahasa salatnya kemarin adulai. Andai kan begitu terjadi, salat A kemarin, salat asar atau salat zuhur yang kemarin, ko asik, ko alah namanya terkena nya oleh salat lain. Ketika itu waktunya walaupun setelah salat asar boleh. Itu sebab namanya. Kenapa salat mengqada salat lantaran tidak ingat atau lupa. Atau talaluk, salat bagi orang talaluk ketika terbangun. Boleh itu. Bisa sah. Atau salat orang pingsan bilangnya sadar. Andai terjadi orang pingsan saja jam sampai subuh tadi pingsan. Misal pingsan, kok alanan terjadi semalam, kok bertanggang, kok tidak tidur, atau ada peristiwa tertentu sehingga lama badan letih. Kira-kira sebelum subuh tadi pingsan. Pingsan seharian. Sampai terbangun jam 4:30. Nah, salatnya ketikanya sadar. Sadarnya, kata Bapak Sawak, si uman. Bangunnya, lah tenang kondisinya, lah kuat tenaganya, silakan berwudu. Salat subuh dulu. Kemudian salat zuhur 4. Kemudian salat asar 4. Karena yang terlewatkan baginya adalah subuh, zuhur, asar. Tidak pakai rawatib, tidak ada rawatibnya. Tidak ada rawatib. Langsung saya subuh, kemudian zuhur, dipisah dulu, zuhur, asar. Berbeda situasinya dengan salat subuh. Karena Nabi SAW pernah tertidur di suatu lembah bersama sahabat-sahabat dalam perjalanan. Ketika itu dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi telah tunjuk seseorang untuk rundo, piket, berjaga-jaga. Tapi justru yang disuruh berjaga-jaga piket itu pun tertidur dan ketiduran. Lalu Nabi dan para sahabat terbangun ketika matahari lah panas. Panas karena di lembah. Matahari panas. Siakan yang membangunkan beliau adalah matahari. Terbangun semua. Lalu Nabi menyuruh sahabat-sahabat untuk berangkat sedikit lagi mencari tempat yang di luar lembah. Maka beliau perintahkan sahabat-sahabat untuk berwudu. Azan subuh. Setelah itu beliau salat sunat. Salat sunat fajar. Karena beliau tidak pernah meninggalkan salat sunat. Tidak pernah meninggalkan salat sunat fajar. Qamat baru salat subuh. Itu kejadiannya dalam suatu peristiwa dalam safar. Kalau talaluk di masjid Tanjung Alam, kau sadu alannya jenazah lebih kau ketika jam 8. Kau heboh orang. Bangku azan kami talaluk sunnah nabinya begitu. Nabi dulu talaluk tajago jam 8 pagi. Azan lo. Kamat. Ikut carinya mau diurang ke habis center tu buku. Guru ai sah. Nah, jadi kalau salat subuh, salat sunat fajar, salat sunat sebelum salat subuh itu salat sunat yang tidak ditinggalkan Rasulullah. Dalam safar pun tidak ditinggalkan.
Nah, khusus untuk salat orang pingsan tadi begitu. Tidak ada salat sunat lah. Langsung saya kalau subuh 2, zuhur 4. Tidak ada kasar. Awak dalam perjalanan dah. Yang dua kok kasar dalam perjalanan. Fi safar, dalam perjalanan. Kalau menyamak tidak dipisah. Menggabung tidak dipisah. Besok kan orang haji. Ini kalau berangkat orang haji. Haji pun begitu. Dalam perjalanan haji tidak ada salat rawatib. Termasuk di Arafah tidak ada rawatib. Besok orang kan di Arafah. Di akhir-akhir bulan Juni besok kan orang lah ke Arafah. Di Arafah tidak ada salat sunat rawatib, tidak ada. Salat di situ dijamak. Dijamak dan dikasar salat di situ. Khusus untuk memberi peluang kesempatan bagi orang yang wukuf memperbanyak doa, zikir, istighfar. Dan itulah hari-hari waktu-waktu yang sangat istimewa bagi orang haji. Al-Hajj wa Arafah. Tidak ada. Nah, balik beliau kata yang tadi balik. Jadi salat sunat, salat setelah salat asar tidak ada salat rawatib. Dan tidak ada pula salat sunat mutlak. Salat sunat mutlak ku ago, cekolah kita terangkan. Salat sunat mutlak ku salat miang, salat sin. Awak ingin sembahyang cek lu. Tak ada salat sunat sembahyang cek lu, tak ada. Sudah sah. Tapi kalau ada sebab silakan, yang tadi sebab masuk masjid kah, salat sunat wudu, salat apa namanya? Salat jenazah atau memang gerhana misalnya. Dulu pernah di Madinah. Ketika itu kami beberapa orang setelah salat asar itu menggolek-golek di Masjid Nabawi. Tiba-tiba datang komando dalam bahasa Arab. Itu antara lalu yendak, lalu ayam. Terjangang sebelumnya ada pemberitahuan. Udahlah bitagak semua. Kiranya gerhana bulan. Bagi yang tahu mengertinya, bagi yang tak ya bingung-bingung saya. Itu kejadian setelah salat asar. Berapa saat setelah salat asar kita entah setengah jam. Lupa. Salat gerhana bulan. Hari hampir sanjo. Gerhana bulan, tak salah ketika itu. Baru sadar gerhana. Nah, salat itu dilaksanakan setelah asar. Kenapa? Karena itu salat yang punya sebab gerhana. Jadi kita tegaskan, kalau masuk masjid setelah asar boleh tahiyatul masjid. Kalau ada jenazah setelah salat asar boleh salat jenazah. Daripada dikuburkan habis maghrib, lebih baik setelah asar. Karena di negari kita, di tempat kita jarang jenazah itu dikuburkan malam hari. Kok dikuburkan malam hari, kok terjadi berbagai macam cerita dan berita. Padahal di zaman Nabi sering jenazah itu dikubur malam hari. Bahkan salah seorang perempuan yang rajin membersihkan Masjid Nabawi, seorang perempuan rajin, sehingga Nabi selalu memperhatikan perempuan itu. Satu kali tidak nampak di Nabi, tanya Nabi, "Dah sudah wafat ya Rasulullah? Bapak kau nak kalian kasih tahu aku," kata Rasulullah. "Beliau meninggal malam, jadi kami merasa segan membangunkan engkau. Malam itu juga kami selenggarakan dan kami salatkan, langsung kami kuburkan." Jadi biasa. Di zaman Nabi biasa saya. Kabarnya Fatimah dikuburkan oleh Ali juga malam. Nah, boleh. Cuman di negara Iwak tidak lazim. Sebab kita menguburan mayit biasanya di parak tinggal.
di samak-samak, di tempat-tempat terpencil. Ulah sana, antu belau sana. Awak kebiasaan awak, kalau malah sampai di kampung, bama ko jauh na mai ko bacampaan. Kau porak sama. Ke tengah padang, tinggal sana. Ndak ada, tapi jauh lah. Sia nanti ke ziarah ke sana. Bekolah sama, bekolah baula sana gani. Kecuali tu lah penunggu lo beko, beta. Padahal sama. Jadi kebiasaan di sebagian tempat biasa menguburkan mayit jauh-jauh itu hal yang menyulitkan bagi orang untuk ziarah, dan juga kok disingkirkan, diasingkan mayit jauh-jauh. Andaikannya punya perasaan ibu artinya, mengakibatkan anaknya, keluarganya jarang ziarah. Itu pasan-pasan lah mau kemati jangan jauh-jauhnya kuburan. Di komplek, biasa komplek perkuburan kaum, komplek perkuburan suku, komplek perkuburan keluarga besar anu. Siasa nama tim itu jenak. Pagalah komplek. Andaikan komplek nu sekadang saji apa? 32 kali 30 ampek ke ya? Mau tak tahu orang-orang saji. Ya pagalah saji ke. Dalamnya jenazah. Rawat, dibersihkan. Itu yang paling bagus. Siasana mati di pihak keluarga besar situ. Hendak habis tanah. Kau seketik kita nyeleweng kaji kita rawatib, ya kan? Intinya ditimbang-timbang biarlah mensalatkan jenazah setelah asar daripada setelah maghrib di negara kita. Kalau jenazah masuk masjid, orang lampi asar, boleh asar dulu boleh. Karena di Makkah, di Madinah pun begitu, orang sudah asar juga, sudah asar itu harus salat jenazah. Bahwa hampir setiap waktu mereka salat jenazah. Sudah asar salat jenazah langsung dikuburkan, karena mereka berdalil seperti itu. Itu. Setelah itu kemudian kalau nanti kita masuk masjid atau masuk musala ketika hampir datang waktu maghrib, itu harus perhatikan kondisi. Jika kedatangan kita ke masjid itu hampir masuk maghrib, ketika itu baru tidak ada salat. Ini kan sesudah asar saja namanya. Yang dikatakan sesudah asar kan semenjak setelah salat asar sampai sebelum salat maghrib kan sudah asar. Cuma kondisinya ketika itu matahari sudah hampir tenggelam. Apalagi nyolah mulai tenggelam, namanya ghurub. Hanya ada salat. Tidak ada salat di 3 waktu yang berkaitan dengan matahari. Yang pertama, ketika matahari muncul pagi hari. Ketika matahari mulai muncul pagi hari, tidak ada salat. Yang kedua, ketika matahari di tengah-tengah langit, tidak ada bayangan ke kanan, ke timur dan ke barat. Kalau siswa orang matahari jam sedang pukul 2 balik. Padahal tidak selalu matahari tengah langit itu jam 2 balik. Jam 2 balik itu jam di tengah jam namanya. Kemudian yang ketika matahari tenggelam, sampai tenggelam, namanya ghurub. Ghurub lawannya syuruk. Syuruk di timur mataharinya, ghurub di barat. Ghurub tenggelam, syuruk terbit. Sampai terbit, waktu terbit masyriq.
sampai tenggelam dan waktu tenggelam maghrib. Itu namanya cek syuruk, cek gurub proses atau ketika matahari tenggelam. Ketika matahari tenggelam tidak ada salat sunat. Jadi kalau kita masuk masjid matahari hampir tenggelam di maghrib, kita berdiri dulu. Kenapa berdiri dulu? Kita tidak dibolehkan langsung duduk. Abadamolanya tahiyatul masjid. Siapa yang ingin duduk dan berdiam di masjid, jangan dia duduk sebelum salat sunat 2 rakaat. Fal yarka' rak'atain, laksanakan salat sunat 2 rakaat. Khusus ketika matahari hampir tenggelam. Tetapi kalau kita masuk maghrib, jauh matahari ketenggelam, silakan, masih ada namanya salat tahiyatul masjid. Bagi kita yang rajin ame kan, kira-kira 5:30 lah tiba di masjid. Aku kan rajin ame, silakan tahiyatul masjid atau salat sunat wudu. Itu kan salat sunat bersebab. Kira-kira begitu. Tapi kalau kita masuk masjid yang tadi, cari jam dulu. Waktu maghrib, capeknya. Jam 8 balik lewat. Halo. Lewat 26. 8 balik 26. Kalau kita masuk masjid 8 balik 20, itulah hati-hati. Matahari sudah hampir proses terbenam. Kalau hari ini, kalau besok kalau katunya kan. Tapi kalau datang kita kamu saji cakap tu jam 6, itu masih panjang waktu. Silakan datang masjid. Itu sebedanya. Baru nanti setelah azan maghrib, nanti setelah azan maghrib ada salat sunat. Salat sunat 2 rakaat sebelum salat maghrib. Bukan sebelum maghrib. Dalam beberapa hadis disebutkan begitu. Sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib liman sya'a. Salatlah sebelum salat maghrib. Salatlah sebelum salat maghrib. Salatlah sebelum salat maghrib bagi siapa yang ingin, bagi siapa yang suka. Bahkan dikatakan dalam hadis lain, itu digolongkan salat sunat sebelum maghrib itu termasuk salat sunat rawatib, tapi gairu muakkad. Yang muakkadnya setelah salat maghrib. Andaikan ada waktu atau dikasih jeda setelah azan maghrib, lalu di masjid kita misalnya ada kasih jeda, ada waktu, kira-kira bisa sempat orang salat 2 rakaat. Kita masuk masjid, namanya dulu tahiyatul masjid kah atau salat sunat sebelum salat maghrib? Pilihlah salat sunat sebelum maghrib. Danlah terbawa ketika itu tahiyatul masjid. Kita ulang. Andai jikalau sekiranya kok di masjid kita ko Nurul Huda Tanjung Alam setelah azan maghrib itu ada jeda, dan namun tak tahu jeda, ada waktu dikasih peluang menjelang qamat, dan ada waktu kesempatan untuk salat 2 rakaat. Kita masuk masjid, orang tadi sedang azan itu kita berdiri dulu, laki-laki perempuan. Setelah azan dan doanya ada waktu kira-kira 5 menit, misalnya begitu. Ya salatlah. Salat apa? Salat sunat sebelum salat maghrib, rawatib gairu muakkad. Oh, enggak tahiyatul masjid, enggak sempat. Namun kita pilih salat sunat sebelum maghrib.
dengan mengerjakan salat sunat 2 rakaat sebelum salat maghrib, lah terbawa serta tahiyatul masjid. Kenapa? Dalam hadis Rasulullah begitu. Siapa yang masuk masjid, ahdukum, siapa saja antara kamu yang masuk masjid, falyarka' rak'ataini qabla yajlis, hendaklah dia salat 2 rakaat sebelum duduk. Berarti itu umum, salat apapun yang dilakukan salat apapun yang dikerjakan oleh seseorang 2 rakaat sebelum duduk sudah termasuk tahiyatul masjid, baik khusus ataupun tidak dikhususkan. Jadi dengan kita semuanya subuh tadi. Kamu termasuk orang seperti itu tadi. Datang subuh, waktu kamu masuk cukup ada waktu 3 minit lah. Memperkirakan bisa salat kodekmu lu pasang kodek. Tinggal waktu sekian. Kesempatan cuma 2 rakaat. 2 rakaat kesempatan. Maka ketika itu dipilih salat sunat fajar. Perintah untuk 2 rakaat tahiyatul masjid lah terbawa. Karena umum. Masuk masjid, salatlah 2 rakaat sebelum duduk. Kemudian para ulama-ulama memberi nama salat itu. Mereka beri namalah tahiyatul masjid. Itu nama yang diberikan bukan oleh Nabi. Nama yang diberikan oleh orang-orang, oleh ulama-ulama bagi salat yang dilakukan ketika masuk masjid. Hadisnya mengatakan, apabila salah seorang kamu masuk masjid, hendaklah dia salat 2 rakaat sebelum duduk. Berarti salat apapun yang kita lakukan sudah terbawa masuk. Baik kita sengajakan memakai niat, sengaja aku salat sunat 2 rakaat sebelum duduk, atau disebut sengaja aku salat sunat tahiyatul masjid sebelum duduk, bagi orang yang kareh ingin membaca, dibaca seperti itu tahiyatul masjid. Atau dia niatkan salat sunat 2 rakaat sebelum salat itu rawatib fajar atau apa namanya, makalah tabau di tahiyatul masjid. Tapi kalau waktu panjang, andai sekiranya jikalau kok ada waktu panjang bisa salat 4 rakaat, bisa tiba rumah saja spesial kita salat sunat tahiyatul masjid, kemudian cari waktu itu bisa baru rawatib boleh. Masalahnya di waktu maghrib kurang acok tagagih, sianan tagagih kurang tagaja, sianan tagaja orang tagulu, sianan tagulu tidak mau lambe. Kadang-kadang yang biasa mik surang, ini tagaja aja. Ini nanti kerja orang ni buat satu. Kamat seorang. Tapi kalau ngangai seorang nak do imam. Masino tu lah didinya supin tak kamar. Itu kebiasaan orang yang membiasakan seperti itu. Apalagi yang ikamat kontas sia-siasin. Sen, miang. Sen. Halo. Sen, miang. Sen, tasya sen. Walaupun itu tidak ditekankan dan tidak diperintahkan secara khusus, sebaiknya yang qamat itu yang muazzin. Fahuwa muqim. Siapa yang azan, dia yang muqim, dia yang iqamat. Karena tadinya yang memanggil, nya yang mengimbau, nya yang sorak-sorak, oi. Salat. Tiba-tiba orang lain yang persilahan. Biasanya dalam masyarakat orang suka pambil muka, orang tukang gutian pita. Dah selesai orang ini tagak. Kalau jauh indak, solo indak, itu ketepil ke muka. Itu biasa masyarakat. Jadi sebenarnya tidak bagus, walaupun tidak
tidak berdosa, tapi adabnya kena. Ini sebaiknya yang qamat, yang azan. Di negari orang, itu wak kan punya negari kan masing-masing. Di negari orang, nampak dia katulah terlambik itu kecilnya. Sebenarnya entah gagih. Apalagi orang asli, orang asli itu payah wak melawannya. Sebenarnya orang asli tidak ada di bumi kan. Pendatang seolah-olah. Cuman dia ada dulu tiba kecil orang asli. Pendatang. Apalagi ke masjid. Tidak ada orang awak kun orang asli masjid. Awak pendatang ke masjid seolah-olah. Masjid rumah Allah. Biasanya tak itu. Jadi waktu itu langsung kamat orang. Sudah kamat, ada imam. Tulak tunduk ke muka. Kalau lagi Pak Haji, kadang-kadang Pak Haji ku ke Makkah tak baik tak. Nak ke Makkah apa ini haji nak pergi belajar. Kadang-kadang letak seorang ke muka. Baca gelinting pintin. Tahu gelinting pintin? So tangguli dingin saya bacanya, mengaliui saya baca. Kebiasaan itu. Nah, jadi biasanya di masyarakat kau jeda antara azan maghrib, ya salam maghrib kau kadang-kadang ada dikasih, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang tukang azan atau siapapun azan cari-cari orang enggak ada. Maksudnya mau kubal kan ada yang begitu. Jadi belakang tu, kubal. No enggak mantun tu. Enggak mantun. Enggak ada orang salat. Tetap ada jeda antara azan jo iqamat. Azan fungsinya bagi tahu orang waktu lah masuk. I'lam namanya. Al-i'lamu bidukhuli waktu salat. Memberitahukan, mengumumkan waktu salat lah masuk. Sekaligus menghimbau, mengajak, menyeru orang untuk salat. Hayya 'alatain. Itu hayya 'alas salat yang falah. Logikanya tentu tunggu orang dulu. Tak mungkin awu ni tu berjalan je. Awu. Nampak orang kerana otaknya jalan je. Itu logikanya tapi. Nak tanyalah ke guru fatwanya. Tak mungkin kan? Nak tanya lama awu. Lagi bila ke rumah tangga seperti tangga. Hanya berjalan je tu, tak mungkin. Mari salat. Habis kau sudahnya azan langsung iqamat. Atau cici tu nampak orang 3 balah. Kalau sebalah cici amat 3 balah cici tu nampak orang. Kadang-kadang nang kamat ko beliau biasanya umurnya tidak umur 40 ke bawah, 40 ke atas. Biasanya orang meraso iko. Allah. Sedek imam tidak ada imam. Kalau tidak tunduk orang ke muka. Jadi imam lah tak kata imam. Tiba dia motor, gua camewa. Siapa motor sana? Lesim entah jadi. Payah. Biasa nak ikut sopir nak siapa tu? Nak ikut sopir royak namanya. Royak. Tiba di motor, tiba di salat bang kok sopir royak dia. Muka. Namanya nyuruh kadang-kadang tukang suruh aja kan. Kira begitu. Cari waktu, cari situasi, cari keadaan. Kalau setelah azan maghrib cukup tu ada jeda, silakan salat 2 rakaat. 2 rakaat. Kalau panjang jedanya bisa sampai rakaat. Tahiyatul masjid rawatib Kalau enggak 2 rakaat. Kalau enggak ada jeda, hanya sekadar maaf hangah jangan dipasu aja. Tak ada jeda sudah azan tu orang biasanya mangok sekali keliangok. Jangan Allah kebala kita baca awak dan salah. Berarti di terminal Siko biasanya orang foto balenong mana? Itu balenong. Balenong memang tu kiranya di terminal mah. Tak berhenti je mah. Jangan dipasu je belanja dulu. Wak kena orang belanja dulu beli sate dulu. Artinya kalau orang biasa di terminal itu setelah azan kemudian mangok orang sebentarnya langsung iqamat, jangan Allah kebal kita awan dan salah.
Ko sasek terminal Pak. Sasek terminal. Itu kan jiwa sasa pakai di kan jiwa. Bodek kemantan orang sekolah lah. Semoga berfaedah. Sopir terlalu jagoan. Yang kerja orang jago kan menjagoan lalu. Jadi sopir lalu apa lalu lu salah Pak. Oi, pay buat lain. Jago sopir. Biasa orang lalu tu aku nak jalan-jalan tu. Awak saya menjalan surang sopir SIM tak tu. SIM bepakak loh. Itulah apa ya guru muka malay balawana acok kanai saya mau tak salah. Sekian mau libatin wah orang karawi waji. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.